Salam. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung maupun tamu yang baru kali ini bersama-sama kebaktian kita di tempat ini. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik hikmat yang dari atas. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 211 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita baca secara responsoria. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kau lakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengucapan dan perkataan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Aku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Amang, Inang, Naposo, dan remaja Huria kita HKBP Bandung yang saat ini berada di gereja maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel. Saya akan membacakan beberapa penekanan dari Warta Jemaat bagi kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini. Pertama, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat ke gereja HKBP Palmarum Pejuang, Resort Palmarum Pejuang, Bekasi. Amang Tagor Tambunan, Inang Porma Boru Marpaung beserta 2 anak yang beralamat di Perum Mitra Dago Parahyangan, Blok F14 Antapani, Daerah 2 Antapani, Arcamanik. Kedua, persembahan untuk Komisi HIV/AIDS Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada kebaktian hari ini, selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan di 2 kantong untuk pusat dan untuk Komisi HIV/AIDS Distrik 18 Jabarteng DIY. Mari kita berikan dengan sukacita. Ketiga, Partangyangan Gabungan Seksi Parempuan. Diberitahukan kepada Parempuan HKBP Bandung bahwa setiap hari Jumat awal bulan pukul 2 siang akan diadakan Partangyangan Gabungan Seksi Parempuan. Oleh karena itu, Partangyangan Ina Hana dan Partangyangan Ina Solafide pada minggu ini ditiadakan. Keempat, Sinode Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada Senin hingga Rabu 1 hingga 3 Agustus 2022 akan diadakan Sinode Distrik 18 Jabarteng DIY bertempat di HKBP Karawang. Utusan dari HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata adalah Pendeta Jason Simanjuntak sebagai Pendeta Resort, Sintua Wesley Silaen, utusan Sintua, Amang Albert Siregar, utusan jemaat, dan Inang Rima Manik Boru Siregar sebagai Sekretaris Persekutuan Parempuan Distrik. Kita doakan agar Sinode Distrik berjalan dengan baik. Kelima, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai Minggu 24 Juli hingga 14 Agustus 2022. Jemaat dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar SIDI yang dapat diperoleh di kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu atau mendaftar via online sesuai yang tertera pada warta jemaat yang dibagikan atau pada bangku kita masing-masing. Keenam,
rekrutmen dan coaching klinik seksi musik. Dewan Marturia Seksi Musik mengajak seluruh jemaat, baik ama, ina, naposo maupun remaja yang terpanggil untuk mendaftar sebagai pelayan di HKBP Bandung yang dibuka hingga Rabu 3 Agustus 2022. Para pelayan kemudian akan mengikuti coaching klinik seksi musik yang akan dimulai pada 6 Agustus 2022. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silahkan menghubungi Ketua Seksi Musik Patricia Manik di nomor WA sesuai terdata di Warta Jemaat maupun papan pengumuman gereja. Ketujuh, sebagai warta tambahan dari warta jemaat yang telah dibagikan, jemaat meninggal dunia. Pada hari Sabtu 30 Juli 2022 telah meninggal dunia Amang Sintua Insinyur Farel Napitupulu, meninggalkan Inang Rosmala Boru Sitorus, tutup usia 73 tahun 8 bulan, beralamat di Komplek Citra Green Garden, Jalan Cikutra nomor 157, Kafling 28, Daerah 3, Dago. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan dengan sukacita, yaitu persembahan yang 1A dan 1B untuk keperluan Huria. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1 dan selanjutnya. Sarah,
Martangya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian untuk firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom. Selamat hari Minggu. Songani manang di hamuna amanami nanami na menyaksikan secara live streaming. Selamat hari Minggu ma di hamuna. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ini adalah mengingatkan bagaimana surat Yakobus ini sebagai murid atau hamba Allah dan Yesus Kristus menuliskan ini kepada ke-12 suku di perantauan, sehingga mereka harus diingatkan supaya benar-benar bisa menjaga diri akan hikmat-hikmat dunia, sehingga mereka akan bisa menilai mana yang baik dan menjauhkan mana yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjadikan kita sebagai orang yang berhikmat tentu perlu waspada. Kewaspadaan kita adalah harus benar-benar menjaga dan memelihara pikiran. Itu yang pertama. Karena ketika dalam pikiran tidak menjaga dan tidak memelihara pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran baik, perbuatannya juga tidak akan baik. Menjaga, memelihara pikiran, perbuatan atau tingkah laku, menjaga mulut atau perkataan atau lidah. Molo di bahasa Batak didok pangabas. Memang lidah tak bertulang. Dan dalam teks ini sebelumnya telah diingatkan dari lidah keluar berkat dan kutuk.
Ini di ayat sebelumnya telah diingatkan bagaimana dosa karena lidah. Karena lidah sebagai anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, katanya di ayat 8. Maka sebagai orang yang berhikmat, sebagai Kristen sejati yang percaya di dalam Yesus Kristus, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, kita mau pelihara itu dan kita mau menjaga itu, menunjukkan dalam kehidupan setiap hari. Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga dan memelihara itu? Hikmat dunia sering sekali ditunjukkan oleh orang-orang yang mungkin pintar bersilat lidah dan mungkin pintar berbahasa basi, seakan-akan pujian basa basi dari perkataan tidak sesuai dengan perbuatan setiap hari. Tapi hikmat yang dari atas, yang benar-benar menjaga pikiran dan memelihara lidah, perkataan, perbuatannya, berkata apa adanya. Perkataan tidak bertolak belakang dengan perbuatan. Perkataannya benar-benar bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Itu hikmat yang dari atas. Sehingga memang kita mau katakan, ketika masih ada kemunafikan, kepura-puraan dalam perkataan yang seakan berbeda dengan perbuatan seseorang, kita tentu tidak mudah untuk melihatnya. Dan itu bukanlah hikmat yang dari atas. Ketika masih ada kepura-puraan. Dan untuk itulah terkadang munafik mulai diperpanjang, kita sering tahu tentunya. Ya janganlah begitu sebagai orang Kristen sejati. Perkataan yang benar-benar menunjukkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tentu harus takut dalam hal berkata yang tidak benar dan melakukan dosa, sehingga perkataannya apa adanya. Dan apa yang dikatakan, yang diucapkan adalah perkataan yang jujur. Bukan perkataan lemes-lemes, tapi di dalamnya ada roh halus yang menghanyutkan. Itu tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perilaku manusia yang sering sekali dihadirkan oleh orang-orang yang mengandalkan hikmat dunia, memang dia akan lapar akan kesenangan, sukacita, sanjungan, pujian, hormat hanya untuk mementingkan diri sendiri. Sehingga disitulah akan terjadi iri hati dan kekacauan. Ketika setiap orang lapar dan haus akan harta, jabatan, akan pujian, akan hormat untuk kesenangan, mementingkan diri sendiri, mana terjadi? Tentunya akan ada pertikaian dan kekacauan. Ketika setiap orang haus dan lapar akan kesenangan diri sendiri. Dan itu diakibatkan karena memang telah gersang dan keringnya akan kerendahan hati setiap manusia. Karena telah gersang keramahan dan kasih itu. Yang banjir adalah lidah bercabang dengan memberitakan hoax ataupun yang lain. Adanya kesombongan, keangkuhan, dan semua keinginan daging. Tentu jika itu yang membanjiri setiap hati dan pikiran perbuatan orang-orang berhikmat di dalam Yesus Kristus, ya bagaimana lagi? Dan kalau setiap manusia berlomba-lomba untuk membangun menara kebencian, iri hati, keegoisan, tidak membangun menara damai,
yang ada berlomba-lomba membangun menara kebencian, keegoisan, iri hati. Tidak akan indah hidup ini kalau tidak ada kasih. Karena kita selalu hidup ini akan terasa indah kalau di dalamnya ada kasih. Saling mengasihi, saling mengampuni dan saling mementingkan keinginan teman dan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang datang dari atas. Maka Yesus Kristuslah sumber hikmat yang benar dan yang diterangi oleh Roh Kudus. Maka siapa yang tinggal di dalam Yesus Kristus sebagai sumber hikmat itu, hidupnya tidak mungkin lagi mengotori diri sendiri. Marhitina mangototoi dongan, mergabus pahata-hata dongan, marhosom iri hatina kaningani, parbada-bada, pangguturi, doh munafik na kaningani yang diingatkan. Tidak mungkin lagi seseorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tapi mengotori perilaku kehidupannya dengan keinginan dunia. Itu semua adalah hal yang tidak baik. Dan kita hendak diingatkan, andai kita turut untuk berperilaku dalam hal seperti itu, tentunya kita tidak mencerminkan sebagai wajah Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, ketika kita sudah tinggal di dalam Dia, sumber hikmat sebagai juru selamat kita, kita tidak lagi gampang tergoda untuk segala kesenangan dunia yang menghanyutkan harkat dan martabat kita masuk ke dalam kegelapan dunia. Yakni tidak lagi gampang emosi, tidak lagi gampang marah. Mulodang be pemarah berarti peramah. Jadi pemarah harus ditinggalkan, peramah yang harus ditingkatkan. Maka bagaimana kita dang be memprovokasi keadaan dengan tidak mungkin lagi orang Kristen sekarang yang menerima Kristus berkata sepele tanpa memikirkan perasaan orang lain, berkata kotor dan berkata yang tidak baik, yang tidak benar. Sehingga mari kita untuk diingatkan teks ini, bagaimana kita hidup untuk mendatangkan kebaikan. Mula buku D 640 diingatkan, haholongan sian ginjang las ni rohana hoti, tupal ni asini roha, sai bonguti rohaki. Itu adalah bagaimana kita untuk selalu hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang memberikan kita hikmat pengetahuan, melihat apa yang baik dan apa yang benar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Allah Bapa kita yang penuh kasih, Dia juga adalah Allah yang bijaksana, adil, lemah lembut, gok asini roha. Dan Yesus Kristus telah menyatakan itu ke dunia ini. Kehadirannya penuh kasih sehingga mengampuni dan menyelamatkan. Maka untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, karena kita dari pohon yang baik, yakni Allah Bapa dan Yesus Kristus, maka buahnya pun harus baik. Kita yang percaya kepadanya tentu harus berbuat dan berperilaku seperti Bapa dan seperti anaknya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Molo lebih jahat do dang dengan parange ni halak Kristen na porsia di Yesus Kristus, sian parange ni aka na sumanada ibana, ahado na menguntungkan. Dang adong na lebih unggul di parange ni halak na porsia di bagasan ibana. Ketika memang kita diajak oleh teks ini, karena surat Yakobus ini adalah surat hikmat yang disebut Sofia,
Hikmat tidak dicari dari dunia dan tidak juga dicari dari harta atau jabatan. Karena hikmat adalah anugerah yang dari atas. Karena anugerah yang dari atas, dari Allah, dari Tuhan, maka seseorang yang menunjukkan attitude yang baik dalam keramahan, kelemah lembutan untuk berhikmat, penuh kasih, itu adalah anugerah hikmat yang benar-benar dijaga dan dipelihara karena hubungannya yang baik dengan Tuhan. Kalau dikatakan hikmat itu di sini adalah dengan lemah lembut, bukan berarti lemah lembut tidak tegas dan tidak pernah marah. Yesus Kristus memang penuh kasih, lemah lembut, tapi dia juga pernah marah ketika itu tidak benar. Untuk membersihkan rumah Allah tentu dia marah. Tunggalikus sudia kameja. Dan saat muridnya melarang anak-anak datang ke pangkuannya, dia juga marah kepada murid-muridnya. Dan itu tentu adalah menunjukkan bagaimana sifat atau setiap orang yang berhikmat, yang menerima hikmat di dalam Yesus Kristus, nguluna, labok, penuh lemah lembut, tapi bijaksana, tegas, adil, dan dia mampu menunjukkan, menjaga, mengendalikan amarah emosinya. Bertindak lemah lembut adalah bersikap tenang, tidak emosian, dan tidak gegabah untuk menentukan suatu hal. Sehingga bagaimana nats ini diingatkan kepada kita sekarang, Bapak Ibu yang terkasih, untuk menerima hikmat itu. Tentulah di dalam teks ini kita harus benar-benar diingatkan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, untuk menerima hikmatnya pertama-tama diingatkan tadi dalam teks ini, pertama-tama murni. Murni berarti tidak ada perkataan yang manis, tapi di hati berbeda. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Itu diingatkan tadi. Selanjutnya pendamai berarti mau lo didok bahasa Batak siburu puas siburu bakara, mau lo nggak puas dangadong bemara, berarti tidak ada dendam. Kalau sudah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu juga menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan. Maka ketika ini menjadi suatu hal yang mengingatkan kita, kehidupan sekarang ini, kehidupan teknologi, perlu juga kejujuran. Jangan di medsos dipuji, tapi kenyataannya di belakang juga tidak sesuai dengan apa yang dibuat. Maka epistel tadi juga mengingatkan kepada kita bagaimana Salomo melihat dirinya sebagai raja yang berhikmat pada masanya, dangadong naboy mangibangi. Tapi ketika itu semua harus ditinggalkan, ternyata dangadok kape keuntunganna molo ni pangasahod do huaso dohot na adong diiba diaka panggonggomi diaka naboy diaka ulaon na mungkin boy mangalehon memiringkan keadilan, tapi ternyata itu tidak baik, itu semua kesia-siaan. Maka ketika Salomo menyadari dirinya bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi, ternyata semua akan ditinggalkan, maka yang bisa untuk tetap memelihara, menjaga kebahagiaan kita di dalam Tuhan, yang hidup penuh dengan belas kasihannya, kasih dan anugerahnya, dangadong naboy membahagiakan kita, selain orang yang hidup di dalam hikmat yang dari atas. Karena disitulah kebahagiaan kita. Nadi portibio dangadong naboy hot. Dan kebahagiaan kita yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah sebagai sumber hikmat yang benar dan sempurna, maka hidup kita akan penuh di dalam sukacita. Mertua ma halak na mga sahon bisuk nasian Tuhani
madalani nguluna. Ninna molo di bahasa Batak. Mertua mah. Berbahagialah kita yang tidak menginginkan, yang tidak membangun menara kebencian tadi dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita membangun menara damai kasih itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalani hidup ini di dalam hikmat yang dari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Tapi semuanya akan menjadi sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Engkau telah menghantarkan kami kepada minggu yang baru untuk kami jalani. Biarlah hidup kami di dalam hikmat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan, karena hidup adalah anugerah, dan ketika kami boleh berhikmat untuk melihat menjalani kehidupan ini, itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Berkati untuk setiap jemaat-Mu, Bapak Ibu yang terkasih yang boleh datang beribadah di tempat ini, di gereja-Mu ini. Segala pujian, hormat kami, persembahan kami, terimalah itu, dan berkati kami untuk setiap pekerjaan kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, juga rencana si iblis, sehingga kami boleh terjaga di dalam naungan kasih-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati untuk setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, dan Tuhan menjamah mereka, sehingga berkat-Mu tetap mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Untuk yang mencari pekerjaan, Engkau yang memberikan pekerjaan yang baik untuk mereka, dan untuk yang akan tetap menantikan buah hati, supaya Tuhan berikan ketekunan, kesabaran. Berikan juga kekuatan kepada setiap orang tua yang sudah tetap memelihara berkat-Mu melalui kehadiran anak di tengah-tengah mereka. Dan kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang berduka cita saat ini, supaya Engkau yang menghibur mereka dan menguatkan bahwa di balik ini semua akan ada kebahagiaan yang Engkau sediakan bagi mereka. Ini juga doa kami Bapa, kami serahkan seluruhnya, jiwa raga kami, ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pusat dan untuk Komisi HIV/AIDS Distrik HKBP Jabar Tengdie. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443.
jemaat diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan ayat 1. Yesus napunaan sungguh damai biar huang dari parung menerangi dosa-dosaku nang sainui kabari tahun orang lain ini Tuhan Yerusalem kepada baik berbeda sasana Yesus diujikan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku juga hidupku akan milikmu semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.